Halo, balik lagi sama gue ke Raveno Channel Andromeda. Dan ya, balik lagi sama gue di video ngobrol anime gitu ya. Jadi kali ini kita bakal ngobrol anime, itu Ningen Fushin. Jadi gue record tanggal 19 bulan 1 2023, baru keluar 3 episode ya kan. Dan gue baru nonton 2 episodean. Jadi episode terbarunya gue belum nonton gitu ya. Sebelum ini gue udah bikin shortnya kurang lebih 1 menit gitu ya. Jadi emang gue bakal ngeliat gitu ya apa video yang shortnya sama yang video ini itu engagementnya lebih bagus yang mana, karena YouTube jadi mau jadi TikTok sekarang. Jadi emang ya udahlah ya gitu ya. Jadi ya gitu ya. Ya gue nikmatin, gue ngikutin alur aja gitu ya, karena sini lebih misalnya shortnya lebih untuk algoritma, gue bakal coba selingin gitu ya, lebih sering, karena sebelumnya kan jarang banget gue short gitu ya, karena short YouTube ya, tadi YouTube saja short gitu ya. Jadi gue bakal short dan gue bakal latihan ngomong anime atau review ya, lebih tepatnya review, ngobrol anime, pendapat gue, jelasin pendapat gue itu dipadatin jadi 1 menit, karena untuk short cuman 1 menit ya, setahu gua gitu ya di YouTube Short gitu ya. Jadi yang kalian tahu sendiri, gua kalau ngomong anime bisa 8 menit 9 menit gitu ya, dan disingkat jadi 1 menit, dan agak struggle juga jadinya, banyak word filler gitu ya, kata orang-orang gitu ya, banyak word filler yang biasanya gue tuh udah kalau ngobrol biasa gini gitu ya, yang udah tahu waktunya, gue punya waktu banyak, itu gue lebih sedikit word fillernya, dan gue coba hilangin word fillernya dan disatuin jadi 1 menit biar singkat padat dan jelas gitu ya, biar masuk semua apa yang gue pengen ngomongin gitu. Takutnya terjadi kesalahpahaman karena emang nggak kelar gue ngomong gitu ya, takutnya nggak masuk gitu cuy. Jadi kita bakal ngomongin Ningen Fushin gitu ya, anime bergenre action, adventure, fantasi. Kalaupun gitu gue kalau ngomong begini juga ada lebih banyak gitu ya, masih ada word fillernya gitu ya, tapi maksud gue itu lebih sedikit lah ya. Nah, sini dia ada di musim Indonesia, Musim Asia, sama tentunya saja base station gitu ya. Iki juga ada. Iki gue nggak tahu premium apa enggak. Jadi di Iki gue nggak tahu ya premium apa enggak, tapi di Musa itu ya gratis gitu ya, terus aja gitu ya. Di base station juga gratis gitu ya. Nah, jadi gue nonton 2 episode. Jadi ceritanya tuh kurang lebih masing-masing partiannya itu punya trust issue gitu ya, sama partiannya di masa lalu gitu ya. Partian di masa lalu kayak dihianatin, dia udah percaya, trust ya, sebenarnya ya biasa lah ya, udah kasih percayaan dan dihianatin gitu ya, dan banyak trust issue ya. Dan apa namanya, kalian bisa hitung ya gue ngomong dan berapa kali gitu ya. Itu ceritanya ngenes semua menurut gue ya, tapi yang paling ngenes itu adalah si yang pendeta menurut gue gitu ya. Dari semuanya yang pendeta gitu ya, menurut gue yang paling wah parah sih gitu ya. Kalau ngomongin fitnah tuh emang udah lebih kejam gitu ya, lebih kena menurut gue. Tapi di sini masing-masing karakter itu kan dia ngumpulnya di episode kedua ya, kalau gue nggak salah. Ini kalau gue klik copyright boy gitu ya, itu dipadatin ya di cuman 1 episode 2 episode ini, pokoknya masih ada. Dan ini kan masih kurang nih, yang naga itu belum lah ya, cuman dia ngomong sesuatu yang spesial diambil ya dari dia gitu. Dan terakhir yang gue nonton episode 2 ada kalung gitu ya, yang keluar sih, jatuh pecah gitu cuy ya kacanya gitu ya. Jadi kalung yang kayak di anime itu ya, kalung necklace yang ada fotonya itu cuy ya. Nah, itu jatuh dan kayaknya dia yang paling ngenes gitu ya. Tapi menurut gua masing-masing apa yang dia kena fitnah gitu ya. Kalau fitnah bukan fitnah ya, fitnah yang pendeta, apa yang dia jadi masalah trust isunya itu diterapin di masing-masing karakternya, dan dapat jadi sifatnya tuh kenapa dia bisa begitu gitu ya. Nah, di masa lalu pernah kayak gini gitu. Jadi emang lebih menarik gitu ya menurut gua gitu ya. Dari sini ini alurnya harusnya nggak
terlalu berat gitu ya, nggak terlalu berat. Karena kenapa gue bilang gitu, karena selama gue nonton 2 episode ini, cerita latar belakang dari karakternya gitu ya, dari karakternya itu yang mungkin harusnya gitu ya bisa dijadiin lebih terasa lagi. Walaupun ini kalau menurut gue udah terasa sih ya, tapi kalau misalnya dia pengen bikin alur jadi lebih berat ya, bisa lebih terasa lagi gitu ya. Karena gue ngeliat ada beberapa anime yang ceritanya tuh yang ya kalaupun konfliknya beda ya, konfliknya beda, itulah terbelakangnya bisa lebih kenal lagi, dan akhirnya di titik ini, di titik pas dia ngumpulnya itu jadi lebih terasa gitu ya. Jadi ini mungkin karena alur ceritanya dibikin nggak terlalu berat gitu ya, jadi buat kayak pemanis dan friendly gitu ya, bukan friendly sih, lebih ke senengnya harusnya gitu ya. Dengan konfliknya itu yang awalnya background ceritanya itu begitu ya. Kalaupun biasanya isekai tuh kebanyakan alur ceritanya tuh kebanyakan tuh nggak berat ceritanya gitu ya, ringan gitu ya. Mungkin karena itu alasannya gitu ya, jadi ceritanya nggak terlalu berat, jadinya dibikin bukan enggak sih, dibikin kurang berasa aja cerita latar belakangnya, jadi nggak ngena banget. Ini kena ya, jadi ceritanya tuh latar belakang kena, tapi nggak ngena banget gitu ya, nggak ngena banget dari latar belakangnya yang dihianatin gitu ya. Masing-masing ada yang dihianatin sama itunya, dihianatin sama tunangannya, ada yang dipitnah gitu ya, pendeta gitu ya. Jadi gitu. Untuk battlenya sini isekai ada battlenya selama masih 2 episode, karena emang masih ada trust issue ya, karena masalah yang dulu ya masih belum kompak banget lah ya. Itu belum ada battle yang wah, masih battle action biasa selama 2 episode. Tapi gue enjoy. Tapi selama ini gue belum ngomongin itu yang namanya visualnya. Kalau dari visualnya, karena sendiri ini biasa lah yang masih enak dipandang, maksudnya nggak ada yang ganggu di mata gitu ya. Kalau misalnya bagus banget itu, gue pernah lihat yang lebih bagus gitu, tapi ya visualnya menurut gue bagus lah ya. Ini emang Gek Toys gitu ya, udah biasa ya, seperti standar Gek Toys pada umumnya gitu ya, kayak standar Gek Toys pada umumnya. Jadi bagus gitu ya, maksudnya nggak ada yang pandang tapi bilang bagus banget itu, enggak itu ya. Tapi katanya sini yang bagus itu Bleach, itu visualnya bagus gitu ya katanya. Tapi gue belum melihat Bleach yang baru ya, yang baru keluar kan, yang baru abis ya, baru kelar ya kalau gue nggak salah ingat gitu ya. Itu bagus kata visualnya, gue coba karena juga bagus gitu ya. Mungkin nggak sebagus Bleach, tapi gue udah cukup bagus ya kan. Nah ya di sini karakternya, tapi dari gambar-gambar karakternya itu cukup berkarakter, dengan cewek ini yang kelihatan emang judes segala macem gitu ya kan. Yang dari gambar sifatnya ternyata itu nggak gitu aslinya ya. Kalau emang didukung itu, dia wajahnya tuh didukung dengan sifatnya, tapi menurut gua itu yang dapat karakternya itu loh ya. Karena seperti itu jadinya itu dia dapat dan dimainin banget di anime ini, di Dingen Fushin ini ya menurut gue gitu. Jadi cukup berkarakter juga, dan pendetanya juga menurut gue cukup kelihatan ya. Misalnya wajahnya tuh dari ekspresinya, tindakannya, dan mimik mukanya tuh setelah sebelum dia kena masalah, after dia kena masalah, dan setelah dia ketemu partian ini, nggak bentuk partian ini itu beda-beda ya menurut gue dari si pendeta ini gitu ya. Kalau menurut gue dia yang paling ngenes cuy, jadi gitu ya kan, tanpa spoiler gitu ya. Menurut gue dia yang paling ngena gitu ya, dan ekspresinya juga dapat gitu ya, dengan juga sini naganya juga, ras naganya juga yang emang kayak model-model pikirannya tuh emang polos gitu ya, lurus gitu cuy ya, dan dapat banget gitu ya. Dan masih juga itu apa namanya, apa sih, ras naga kuat gitu ya. Dan kemarin tuh episode 2 tuh dia ngeluarin api gitu ya, ngeluarin api, senjata api,
kan dia tuh jadi burst damage-nya gitu ya. Dan si Nick gitu ya, justru menurut gue Nick nih, tapi kalau Nick pas awal-awal sih nggak terlalu kelihatan sih ya siapa Nick gitu ya, kok dia gitu banget gitu ya, apa namanya, panas banget jadi idol bla bla bla, jadi ngidol gitu ya bla bla. Terus pas di episode 2 nya itu dia nunjukin lukas latihannya, luka banyak di badannya, terus emang jadinya nambah, kita jadi tahu karakter. Walaupun di awal-awal menurut gua kayak agak kurang dapat ya, karena dia cuman kayak cepat banget ya di awal. Dia tuh fasenya dari nyeritain si Nick ini, latarnya itu fasenya menurut gua masih terlalu cepat, jadi kurang berasa gitu ya. Justru yang teman-teman yang lainnya jadinya lebih berasa. Tapi pas dia yang itu sih oke gitu ya cuy, kurang lebih ya masih diterima ya, terima otak gitu ya. Walaupun ini dia tuh jadinya karakter yang mudah dilupakan menurut gua ya, karena emang fasenya terlalu cepat aja dari karakter Nick ya. Tapi kalian komen di bawah ya tentang karakter yang udah nonton, karakter Nick itu gimana ya di awal-awal. Kalau menurut gua fasenya sih agak terlalu cepat, jadi nggak kerasa pas dia udah diputusin secara sepihak dan di kick dari partiannya karena berbeda prinsip. Itu kayak agak terlalu cepat aja gitu ya, jadinya nggak dapat. Dan waktu dia di kick, ekspresi yang kicknya itu kayak kurang itu aja ya, karena itu kurang ngeselin gitu ya, kurang ngeselin lah ya, kurang apa sih, ngeselinnya agak kurang gitu ya. Padahal kurang ekspresi, kurang ya ngeselin, ekspresif ya bahasa itunya ya, itu jadinya nggak dapat ya. Padahal katanya diceritain dia tuh di urus ya dari kecil gitu ya, diajarin segala macam, dan di kick itu ekspresi yang kicknya kayak kita nggak tahu nih ekspresi kayak gitu, jadinya alasannya apa gitu ya, alasan apa segala macam, jadi agak kurang dapat aja, kurang dapat aja ya. Mungkin ya nggak tahu juga sih, tapi di nextnya apakah masih akan dibahas juga masalah-masalahnya. Kalau yang sebelumnya kan anime yang isekai, bahas-bahasan yang di kick dari Partiana, masa lalunya juga yang kenapa dia di kick segala macam kan dia diulas juga kan, banyak kan beberapa anime yang konsepnya kayak gitu ya, dibahas juga dan dapat. Walaupun awalnya agak ya, awalnya sih dapat ekspresinya ngeselin, tapi kayak agak nambah bumbunya aja, dan akhirnya dibahas lagi jadinya pas. Kalau ini gue nggak tahu apakah nanti di awalnya tuh dia di awalnya, nanti di akhir-akhirnya bakal dibahas lagi, bakal ketemu lagi dengan masalah-masalah di masing-masing karakternya yang dulu pernah ngecewain mereka, dan akhirnya itu dia udah oke, bodo amat, gue udah punya nunjukin gitu ya kayak yang pernah ngebuang mereka, gue udah punya partian baru, gue punya teman baru nih gitu ya. Kalau gue nggak mau ke toxic ya gitu ya, partian toxic gitu cuy, yang nggak jelas gitu cuy ya. Gue nggak tahu gitu ya bakal nanti di akhir bakal gitu, tapi ya nih fasenya agak terlalu cepat, disayangkan gitu ya. Jadi gue ngasih ini rating 7,5 gitu ya, 7,5 kalau bisa ngasih koma. Tapi kalau misalnya tidak bisa ngasih koma ya 1-10 gue kasih nilai 7 gitu ya, 7 ya, karena ini emang alurnya nggak berat ya. Kalau gue dari 2 episode alurnya nggak berat, jadi mungkin itu aja kita ngobrolin tentang Nigen Fushin. Menurut kalian gimana? Kalian komen di bawah. Udah 14 menit ya kan. Nah kalian bayangin 14 menit dipadetin jadi 1 menit gitu ya. Sudah pasti word fillernya bakal banyak banget gitu ya, jadi bakal banyak. Tadi itu gue retake berapa kali gitu ya, sampai akhirnya final lebih udah pas jadi 1 menit, dan udah menurut gue udah padat ya. Jadi gue udah kurang ya yang tadi itu word filler katanya namanya gitu ya, jadi lebih padat. Kalau panjang, kalau pada ngomong gitu mikir gitu ngomong apa gitu ya, itu lebih biasa. Padahal kita kan kayak ngobrol biasa gitu ya. Jadi mungkin itu aja, kalian bisa komen pendapat kalian di bawah tentang Nigen Fushin. Sekian dari gue, undur diri, goodbye, dadah.